warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai, yang kita harapkan keridhaan dan keberkahannya guru besar kita al-alim al-alama al-arif billah Syaikhul Kabir al-Qutub Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Semoga senantiasa Allah tempatkan, disandingkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cintai, yang kita harapkan keberkahan dan keridhaannya umi kita semua, Dr. Hajah Umi Wahidah SPSI MSI binti Haji Abdurrahman. Semoga senantiasa beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu membimbing kita sehingga menjadikan kita orang-orang soleh dan solehah. Yang kita cintai, yang kita harapkan keridhaan keberkahannya nenek kita semua, Ibu Haji Safina, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dalam keberkahan dan selalu menjadi motivasi khususnya untuk keluarga dan untuk kita semua. Yang kita cintai, yang kita harapkan keberkahan dan keridhaannya guru kita semua, yaitu Dr. Al-Habib Muhammad Waliullah MAG, Al-Habib Hasan Ayatullah MAG, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Reza Al-Munawar, dan semua Ahlul Bait. Semoga senantiasa selalu diberikan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dihasilkan maksudnya, dimurahkan rezekinya, dan selalu diberikan kekuatan untuk selalu membimbing kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diharapkan oleh beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh para guru, para ustadz dan ustadzah Al-Asriyah Nurul Iman, dan seluruh keluarga besar santri putra dan santri putri Al-Asriyah Nurul Iman, selamat pagi dan berbahagia. Semoga semuanya selalu dalam keceriaan, karena kita dengan acara ini yang kita ingat adalah hanya satu: beliau Abah itu selalu mengawasi kita. Tadi Umi berpesan, mohon maaf ini untuk menceritakan Abah ini tentang Abah yang kami lihat dan kami dengar. Mudah-mudahan yang kita dengar hari ini menjadikan kekuatan keyakinan kita untuk selalu bertahan di sini, menjadi orang yang dicita-citakan oleh Abah, Umi, dan seluruh keluarga. Awal masuk kami ke sini ini tentang keluar biasanya Abah. Memang Abah itu sangat luar biasa. Waktu masuk ke pondok, saya tidak kenal Habib, tidak kenal keturunan Nabi. Makanya alhamdulillah masuk di sini dikenalkan oleh Abah dengan orang-orang mulia, duriah-duriah Nabi. Pas sehari di sini memanggil Abah itu karena belum kenal Habib, memanggilnya Kiai. Ketika sholat di Saukat itu Abah selalu ada di samping Saukat yang belum dipasang, ya, yang belum dipasang belum dibangun, masih luas. Abah selalu melihat ke arah sawah. Itu dari mulai sebelum maghrib sampai isya. Abah berdiri saja di sini. Kita sholat isya. Abah kelihatan tidak sholat di situ. Di hati saya tuh, kok kiainya tidak ikut berjamaah. Kayaknya ada besok begitu lagi, besok begitu. Sampai 3 kali itu, 3 hari 3 malam. 3 malam begitu terus sampai isya.
Besoknya suruh kumpul semuanya taklim, anak-anak di rumah Abah taklim. Kami berangkat ke sana. Pas kami di sana, Abah tidak ada yang ceritain, cuman kamu itu jangan ngurusin saya. Kamu jangan ngurusin saya. Kamu tidak kenal saya. Saya ini bisa jadi 9, bisa jadi 100, bisa jadi berapa saya mau. Gitu. Bisa berapa saya mau. Kamu urusin saya tidak sholat, saya ini bisa sholat dimanapun saya mau. Kaget kan, kalau ditembak begitu. Kok tahu? Jadi ketakut ya. Ya Allah. Nah, dari situ hati-hati, harus jagain, nggak boleh sembarangan. Nah itu. Kemudian besoknya lagi ada mu'alaf yang masuk di pondok sini. Orangnya pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Mandarin. Mau ngaji kitab di sini. Dia itu karena ingin bisa baca kitab lebih hebat, bisik-bisik sama saya tuh, Din, kau sini nggak pernah ngaji kitab. Memang dulu nggak ada ngaji kitab itu tahun 2004. Karena jarang sekali dulu mulai ada Alfia itu tahun 2004. Akhirnya dia itu mau izin, saya mau izin sama Abah. Izin kemana? Saya mau pindah pondok, mau diantar katanya. Oh, ya sudah silahkan. Saya belajar sama Abah izin. Pas izin sama Abah, ada apa kamu? Saya mau izin. Abah, izin apa? Saya mau pindah pondok. Baru dua kalimat. Saya mau pindah pondok. Baru kalimat itu saja, langsung Abah itu caci maki. Habis itu. Pergi kau sekarang dari sini. Kau pergi kemanapun belum tentu kau dapatkan orang hebat seperti saya ini. Kata Abah itu di masa itu tahun 2000. Orang seperti saya di bumi ini hanya ada 4. Hanya ada 4. Kau cari ke Makkah belum tentu kau dapat ketemu orang seperti saya. Saya di situ ketakutan. Dan saya belum ngerti karena belum bisa baca, belum bisa bahasa Arab, belum bisa ngerti ngaji sekali. Akhirnya sudah berangsur-angsur tahun dikasih paham melalui ajaran Abah, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, dilihat-lihat. Oh, ternyata yang 4 itu adalah wali autad. Di kitab Karamatul Aulia karya Syekh Nabhani Mesir. Itu yang 4 itu al-autad. Penjaga barat, penjaga timur, penjaga selatan, penjaga utara. Tahun 2001 taklim di Masjid Sokat itu selalu didatangi majelis dari manapun. Setelah pas Abah tinggalkan Bintaro. Jadi dulu Abah itu mengajarnya tafsir di Sokat. Santri di waktu itu paling hanya 67, kalau paling 100 ya. Nah, di waktu itu ada Habib dari luar negeri masuk pulang balik, bolak-balik ke Indonesia. Abah sampaikan di situ, itu siapa sih itu ulama? Bolak-balik ke Indonesia, bolak-balik ke Indonesia. Kalau saya mau, saya tutup Indonesia itu, dia tidak masuk. Saya ini kutubnya. Saya ini kutubnya. Abah itu menyampaikan seperti itu. Apa kutub juga? Saya itu belum paham kok kutub itu apa. Nah, setelah dilihat lagi, oh ternyata kutub itu adalah satu. Rajanya para wali itu adalah kutub. Dan itu diperkuat lagi oleh tamu kita yang selalu membantu pondok kita, Ibu Olga. Ibu Olga dulu pernah bercerita waktu 40 hari Abah mangkat. Beliau itu ke Makkah untuk umroh. Ketika umroh, beliau itu selalu berdoa kepada ya Allah, temukan saya dengan rajanya para wali, orang yang paling kau cintai, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad di masa ini. Beliau ingin mengunjungi satu ulama di Makkah itu, selalu ingin ke situ. Besoknya mau berangkat, malamnya tidur. Pas tidur, Ibu Olga bercerita, saya naik bisnya kosong, hanya ada supir. Pas dilihat supir, kok Nabi Muhammad SAW. Setelah itu berubah jadi Abah. Begitu berubah lagi jadi Nabi Muhammad SAW. Udah gitu Nabi bersabda, kalau mau ketemu orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh saya, datang ke Parung. Itu tahun 2008. Ibu Olga akhirnya besoknya nggak jadi untuk menziarahi ulama itu, datang langsung pulang langsung datang ke Abah, bercerita kepada Abah, Abah mimpi begini. Abah cuma isyarat seperti ini,
Artinya jangan bercerita kepada siapapun, udah kamu saja. Dan itu baru diungkap oleh Ibu Olga, karena itu rahasia dari Abah, diungkap setelah Abah mangkat 40 hari. Kami di sini mendengar cerita itu. Itulah sebagai penguat bahwa Abah itu kutubnya. Makanya beliau ini Dr. Habib Muhammad Waliullah kan selalu menasihatkan kepada kita mengucap al-kutub. Itulah yang kami dengar tentang Abah. Dan Abah itu di dalam perjuangannya tidak pernah memperlihatkan kepada kita rasa sakit. Dulu waktu Abah ke Seleo tahun 2001 tidak memperlihatkan, padahal itu kaki sakit. Tahun 2007 Abah sudah kurang kalau nggak salah 2007 2008 Abah itu sudah operasi apa ya? Istilah kedokterannya itu. Kalau sering pipis terus tuh prostat. Nah itu Abah pernah itu. Orang itu kalau sudah dioperasi istirahat dulu. Abah ndak pulang dari rumah sakit langsung belajar ngajar di sini. Kalau lagi sakit jalan berhenti, jalan lagi. Kalau sakit berhenti. Nah itu menunjukkan apa? Itu memberikan pendidikan kepada kita semua bahwa kita harus selalu kuat, jangan lemah gitu. Jangan lemah. Kalau kata umi kita cinta, sakit itu karena kitanya. Sakit itu karena kita merasa sakit, kita nggak merasa sakit, nggak sakit. Nah, itulah contoh dari Abah yang diperlukan. Kemudian waktu Abah tentang Abah waktu di taklim di Darul Hadis, Abah itu memang sangat luar biasa. Belajar 3 tahun sudah jadi ustadz, mengajar Kawakibuz Zuri. Kawakibuz Zuri itu kalau kita itu mutami dari Nahwu ya, dari Nahwu. Kalau yang paling awal dasarnya adalah Jurmiyah, kemudian Imriti, Mutamimah, syarahnya Kawakibuz Zuri, baru Alfiyah. Abah itu usia 18 tahun, 19 tahun sudah mengajar Kawakibuz Zuri. Dan saya pernah dengar dari penerangan Habib Tohir di Pekalongan, beliau itu Abah itu setiap 6 bulan itu naik kelas. Habib Tohir itu kakak kelas. Kalau saya setahun baru naik itu pun agak susah. Tapi kalau Abah itu 6 bulan naik kelas, 6 bulan naik kelas, 6 bulan naik kelas. Dan pernah diceritakan juga dari Habib Abdullah Al-Kab yang ada di Kuningan. Waktu bertemu murid, kamu murid di mana? Mondok di mana? Mondok di Pondok di Parung di Habib Segaf. Wah, itu orang hebat itu, luar biasa waktu mondoknya itu. Jadi seperti itu. Nah, kemuliaan-kemuliaan itu adalah menjadi gambaran kepada kita bahwa kita itu harus sebagaimana yang dicita-citakan Abah. Karena dalam taklim itu Abah selalu begini, minimalnya kamu ini seperti saya. Walaupun memang aduh, yang paling pasti putra-putranya. Karena dulu Abah pernah menyampaikan, putra-putra saya nanti akan jadi pengusaha, akan jadi orang alim besar. Abah itu pernah menyampaikan tahun 2000 di depan Gandhi School, putra saya akan menjadi pengusaha besar dan akan menjadi orang alim besar. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah pasti lah, sudah pasti. Dari kalau kita nempel, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti diseret di sono di akhirat itu ikut HW gitu. Iya, di cantelan gamis, alhamdulillah itu. Jangan sampai ditinggalkan Habib. Walaupun kita nggak taat sama Umi sama Habib. Karena memang yang mengkhawatirkan itu. Kalau saya tidak ada harapan kecuali apa ya, itulah dari guru itu. Itu aja, ibadah nggak ada harapannya. Kemudian Abah dulu pernah menceritakan, waktu Abah masuk ke pondok, tinggal di rumah sini, awal Abah itu mendengar teriakan di luar. Apa? Pas Abah keluar, kata orang kampung tuh,
Itu tadi ada orang gila di mana? Di depan rumah. Ngapain? Teriak-teriak, dia ambil korak, kerikil, dilemparin. Habib Segaf pindah ke Parung, Habib Segaf pindah ke Parung, Habib Segaf pindah ke Parung gitu. Oh iya sudah. Terus pas orangnya kemana? Enggak tahu, tiba-tiba ngilang. Terus kata Abah, itu. Jadi saya ini orang dicintai oleh Allah di sini sehingga semua orang akan melihat ke sini dan pondok ini nanti akan dilihat oleh siapapun dari mancanegara dan itu terbukti oleh kita sampai sekarang. Nah itu. Jadi jangan ada di hati kita beranggapan bahwa Abah sudah mangkat, itu sudah tiada. Di dalam kitab tasawuf itu selalu dijelaskan kalau orang beranggapan bahwa gurunya sudah tiada, maka dia nggak dapat apa-apa dari guru. Jangan beranggapan itu. Dulu saja Pak Dr. Nasarudin waktu kesini, beliau kan pernah menyampaikan di sini ceramahnya. Hanya 3 makam yang merasa saya lain dari setiap saya kunjungan ke makam-makam wali Allah. Yang selalu saya menangis. Dan saya nggak pernah merasakan menangis seperti itu kecuali 3. 1, ketika ziarah kepada Nabi, beliau menangis. Yang kedua, ketika berziarah ke kuburan Syekh Yusuf yang ada di Maroko, yang ada di Afrika, orang Kalimantan. Yang ketiga, ketika berziarah kepada Abah. Hanya itu saja. Beliau berpesan kita itu harus meyakini, jangan beranggapan belajar itu kepada orang hidup saja. Bahwa belajar itu kepada orang yang secara zahirnya sudah tidak ada, tetap kita belajar. Buktinya apa? Masih kita sering dijumpai Abah. Alhamdulillah walaupun di dalam lewat mimpi. Ya. Karena orang soleh itu adalah mimpi orang soleh. Ru'yah itu sebagian daripada kenabian. Artinya apa? Para nabi kan dulu kalau dapat wahyu itu dengan bermimpi. Alhamdulillah kita bermimpi bertemu dengan orang-orang soleh yang dicintai Allah. Makanya ada pertanyaan, kenapa saya di sini kok belum bertemu dengan Abah? Berarti ada hijab di kita itu. Ada penghalang. Ada penghalang. Apa penghalangnya? Itu kita introspeksi saja. Introspeksi. Karena Abah itu pasti selalu mendatangi. Pasti. Kita ketemu dengan Umi, alhamdulillah kan kalau sudah mimpi ketemu Umi. Mimpi dengan Habib, Ahlul Bait. Alhamdulillah kita. Senang kan kalau bangun itu. Alhamdulillah. Ya itulah, berarti kita selalu memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih bagus. Khususnya saya ini ya, yang masih berantakan begini Allah. Jadi memang tempat ini adalah tempat yang dimuliakan. Dulu Abah pernah waktu taklim di masjid sini, ketika Abah datang itu kan ya Rasulullah, Abah itu menegakkan tangan begini, kemudian Abah tersenyum. Abah senyum, tidak senyum lagi. Terus kita setelah selesai itu kan Abah duduk. Ada santri tanya, kenapa Abah tadi? Kamu tidak tahu? Tadi ada Nabi Muhammad SAW bersenyum sama saya, datang ke sini. Kamu tidak tahu? Kamu masih buta. Ya, jadi itulah karena tempat ini Abah yang luar biasa, jadi selalu didatangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Abah itu tempat paling mudah untuk mimpi Rasul adalah di sini. Syaratnya adalah bermimpi dengan Abah dulu, berjumpa dengan Abah dulu, baru nanti ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, jadi keyakinan itu harus kita tanamkan. Ya. Kalau kita tidak ada keyakinan seperti itu, maka tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada hasilnya. Kalau misalkan mau ditanya kepada orang-orang yang bahkan mereka tidak berjumpa dengan Abah, tidak berjumpa. Mereka itu sering didatangi secara zahir. Tinggal ditanyakan saja kepada tamu-tamu yang suka hadir ke sini. Saya yakin orang yang hadir ke sini mereka selalu mendapat petunjuk itu. Itu. Jadi itu ya, tanamkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti walaupun seberapapun kita, kemampuan kita dapat mengikuti sehingga kita diakui sebagai muridnya dan akan dilihat nanti
di hari kiamat mendapat pertolongan, mendapat bantuan. Dan sekarang dalam belajar pun kita dapat bimbingan selalu dari Abah untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Itu saja. Mudah-mudahan ilmu kita diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan murid-murid yang dapat keberkahan, bisa melanjutkan harapan cita-cita Abah dan Umi berserta Ahlul Bait. Kita bisa membantu walaupun hanya setetes saja mungkin daripada keringat kita. Mudah-mudahan ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf kepada yang mulia Umi dan Ahlul Bait Habib. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.